pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mia dalam program Info Kursus. Acara ini mengisi tentang berbagai macam jenis keterampilan yang mampu menambah penghasilan apabila kita sudah benar-benar menguasainya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas salah satu keterampilan tata rias pengantin dalam episode memakaikan busana atau dodot kampus Solo Basahan. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai mempraktekkan bagaimana memakaikan busana pengantin Solo Basahan ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwasannya mempelajari tata rias pengantin Nusantara sangatlah penting. Selain berguna untuk menambah penghasilan, juga berguna untuk pelestarian budaya, seperti telah kita ketahui bersama, Surakarta yang merupakan salah satu kerajaan di Jawa Tengah, masa keemasan Majapahit, sudah terkenal sebagai pusat seni tari dan kebudayaan, terutama kain yang terkenal di seluruh tanah air, yaitu kain batik. Pada pernikahan adat Solo Basahan, busana yang digunakan untuk pengantin yaitu kain cinde dan dodot atau kampuh motif alas-alasan. Busana pengantin Solo Basahan menjadi indah, artistik, dan anggun. Tujuan memakaikan busana pengantin Solo Basahan adalah untuk melestarikan salah satu kain yang ada di Indonesia, yaitu kain cinde dan dodot atau kampuh. Melengkapi keindahan riasan pengantin Solo Basahan, menyerasikan riasan antara wajah, kepala, dan tubuh pengantin. Manfaat memakaikan busana pengantin Solo Basahan adalah untuk melestarikan salah satu kain tenun yang ada di Indonesia, yaitu kain cinde dan dodot atau kampuh. Dapat melengkapi keindahan riasan pengantin Solo Basahan karena cara memakaikannya sedemikian rupa sehingga terlihat artistik. Dapat menyerasikan riasan antara wajah, kepala, dan tubuh sehingga kelihatan seimbang dan selaras. Nah, pemirsa, Anda ingin melihat keartistikan busana Solo Basahan ini bukan? Jangan kemana-mana karena sesaat lagi narasumber kita akan kembali menjelaskan bagaimana memakaikan busana pengantin Solo Basahan. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus bersama saya Mia dan tentunya narasumber kita yang akan kembali menjelaskan bagaimana memakaikan busana pengantin Solo Basahan. Mari kita simak kembali penjelasan dari narasumber kita. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai melakukan praktek memakaikan busana pengantin Solo Basahan ini, pertama-tama kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain A. Persiapan pengantin yang akan dipakaikan busana pengantin Solo Basahan. 1. Perhiasan, sepatu, dan tas pengantin dilepas dan disimpan dengan baik. 2. Memakaikan celana legging pendek. 3. Memakaikan kain cinde. 4. Posisi pengantin berdiri di tempat yang luas. B. Tempat atau ruang. Pada saat memakaikan busana pengantin Solo Basahan, perlu disiapkan ruangan atau kamar yang bersih, sejuk, dan tenang. C. Peralatan.
1. Kursi tempat duduk pengantin berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi busa sehingga nyaman untuk pengantin, berjumlah 1 buah, untuk duduk pengantin sesaat setelah selesai dipakaikan busana. 2. Meja sedang berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Nampan besar terbuat dari melamin atau plastik, diberi taplak putih, berjumlah 2 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 4. Taplak meja sedang terbuat dari bahan putih berukuran sedang, berjumlah 1 buah, untuk alas meja. 5. Taplak meja kecil terbuat dari bahan putih berukuran kecil, berjumlah 2 buah, untuk alas nampan. 6. Pending atau januran dan selepe terbuat dari bahan bludru menyerupai ikat pinggang, berjumlah 1 buah, untuk ikat pinggang. 7. Kalung permata terbuat dari logam keemasan, berjumlah 1 buah, untuk kalung. 8. Subang permata terbuat dari logam keemasan, bentuknya panjang bergoyang, berjumlah 1 pasang, untuk giwang. 9. Gelang permata terbuat dari logam keemasan, bentuknya bulat, berjumlah 1 pasang, untuk gelang tangan. 10. Bros permata terbuat dari logam keemasan, bentuknya bulat, berjumlah 2 buah, untuk hiasan bagian dada. 11. Cincin permata terbuat dari logam keemasan, berjumlah 2 buah, untuk cincin. 12. Tali fitterban terbuat dari tali, berjumlah 1 buah, untuk mengikat kain. 13. Peniti terbuat dari logam, berjumlah secukupnya, untuk membantu membuat dodot pengantin. 14. Jarum pentul terbuat dari logam, berjumlah secukupnya, untuk menguatkan dodot. D. Bahan-bahan. 1. Legging pendek terbuat dari bahan elastis menempel di kaki, berjumlah 1 buah, untuk memudahkan memakaikan kain. 2. Kamisol terbuat dari bahan elastis menempel di badan pengantin, berjumlah 1 buah, untuk memudahkan memakaikan dodot. 3. Kain cinde kembang atau cinde cakar tanpa seret terbuat dari tenunan kain disebut cinde, berjumlah 1 lembar, dipakai sebagai kain bagian dalam. 4. Stagen terbuat dari kain agak tebal, berjumlah 1 buah, untuk menguatkan ikatan kain. 5. Long torso terbuat dari bahan elastis, berjumlah 1 buah, untuk mengetatkan dodot. 6. Dodot atau kampuh terbuat dari tenunan kain bermotif alas-alasan peradan, berjumlah 1 buah, dipakai sebagai dodot atau kampuh bagian luar kain cinde. 7. Kain cinde atau udet terbuat dari kain dengan motif cinde, berjumlah 1 buah, untuk menghiasi pinggang pengantin. 8. Buntal udan mas terbuat dari 5 macam daun-daunan, berjumlah 1 buah, untuk menghiasi pinggang. 9. Selop tertutup terbuat dari bahan polos warna emas atau sesuai warna dodot, berjumlah 1 pasang, untuk alas kaki pengantin. E. Diperlukan seorang gadis usia 17-22 tahun untuk dijadikan model pengantin. Sudah Anda catat semua bukan alat ataupun bahan yang diperlukan? Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah ini narasumber kita akan mempraktekkan bagaimana caranya memakaikan busana pengantin Solo Basahan.
ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di tempat Anda, masih bersama saya Mia dan narasumber kita yang akan kembali membahas bagaimana memakaikan busana pengantin Solo Basahan. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan mulai memakaikan busana pengantin Solo Basahan ini dengan cara sebagai berikut. Tahap-tahap memakaikan busana dan perhiasan pengantin Solo Basahan. 1. Memakaikan legging pendek dan kamisol. 2. Memakaikan alas kaki selop tertutup dari bahan polos warna emas atau sesuai warna dodot atau kampuh bersulam mote atau gim. 3. Memakaikan kain cinde. Cara pakainya, 1 kali belitan dari kiri ke kanan. Akhir belitan dibentuk wiru. Tinggi kain semata kaki. Ikat dengan tali, kuatkan dengan stagen, lalu pasang long torso. 4. Pasang dodot. Caranya, ujung lipatan yang tidak ada belenggennya dipegang dan diukur pada model. Dari bawah lutut di tengah-tengah antara lutut dan mata kaki agak turun sedikit, diukur ke atas sampai ketiak bagian kanan. Dengan ukuran tersebut, letak lipatan akan berubah. Lalu, dodot yang di luar dilipat ke atas, sehingga tepiannya menjadi garis di bagian atas. Pada pinggang akan terdapat lipatan lagi, dan lipatan ini dinaikkan ke atas sampai di bawah payudara. Ditarik maju ke depan, dikuatkan dengan peniti atau jarum pentul. 5. Kampuh ditarik ke kanan melalui belakang, melingkari badan, berhenti di ketiak sebelah kanan, dan dikuatkan dengan peniti atau jarum pentul. 6. Sisa kampuh bagian atas dan bagian bawah payudara disatukan sambil dibelitan ke kiri belakang sampai ketiak kiri. Ujung kampuh disatukan melalui pinggang kiri, berhenti di pinggang kanan depan, dikuatkan dengan peniti. 7. Kampuh bagian bawah diinjak dengan ibu jari kaki, sisanya ditarik ke atas, disatukan dengan bagian atas letak peniti, dipegang oleh pengantin. 8. Kampuh yang diinjak sampai ke atas dibuat wiru selebar 3 jari, kemudian yang diinjak tadi dilepas. 9. Wiru bagian bawah dinaikkan, dirapikan dan disamakan dengan bawahnya. Sisanya dinaikkan ke atas, dipegang lagi, lalu sisa kampuh ditarik dan dibentangkan ke kanan. 10. Ujung kampuh yang ada belenggennya dilipat ke kanan kurang lebih 1 jengkal, kemudian diwiru sampai habis. Lalu, pangkal wiron dimasukkan ke dalam yang dipegang tadi, diikat dengan tali. 11. Kampuh yang diwiru dirapikan dan dijepit supaya tidak lepas. Lalu, memasang udet cinde memakai pentolan di depan kurang lebih 3 jari. Panjang udet 3 meter. Cara memasangnya, ujung udet harus sama. 12. Memasang januran dan selepe antara saru ibu jari dari udet. 13. Jika sudah erat dan rapi, membuat contok di pinggang kanan agak ke depan. 14. Sebelum membuat contok ke tepi kampuh bagian dalam, selebar 2 jari, ditarik ke depan sampai pada batokan sebelah kanan. 15. Selanjutnya sisa tepi kampuh dinaikkan pada januran dan dilanjutkan ke belakang membuat songgo bocong, dilanjutkan ke kiri.
Tepi kampuh ditarik ke depan sampai pada batokan sebelah kiri dikuatkan dengan peniti. Sisanya dibuat kunco menjuntai ke bawah. Belengennya menghadap ke kiri. Kunco dirapikan dan diberi jarum pentul supaya tidak terurai. 16. Terakhir memasang buntal sepanjang kurang lebih 140 cm. Memasangnya dari belakang, ujung buntal berada di depan sebelah kanan. Ujungnya terurai ke bawah memakai roncen melati, bawang sebungkul, masing-masing 4 bungkul pada ujungnya diberi bunga kantil. 17. Memasang kalung permata. 18. Memasang giwang permata. Hasil akhir busana solo basahan ini mempunyai kesan artistik, yaitu berbagai lipatan yang mempunyai arti tersendiri. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas bukan bagaimana caranya memakaikan busana pengantin solo basahan ini? Jangan kemana-mana dulu karena penjelasan narasumber kita belum berhenti sampai di sini. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Jika tadi narasumber kita telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana caranya memakaikan busana pengantin solo basahan ini, sekarang mari kita dengarkan tips-tips dan trik agar keterampilan yang satu ini bisa kita kerjakan dengan sempurna. Baiklah pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah 1. Tahap-tahapan memakaikan busana ini harus diperhatikan dengan tekun dan seksama, karena hasilnya mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. 2. Memakaikan busana pengantin solo basahan dengan tepat dan rapi, seseorang akan mempunyai kepuasan tersendiri, karena busana ini sangat artistik dan melengkapi keindahan pengantin solo basahan. Sedangkan kesimpulannya adalah, dengan memasyarakatkan busana pengantin solo basahan, kita ikut melestarikan budaya tradisional dari Jawa Tengah. Jika kita dapat memakaikan busana pengantin solo basahan dengan tepat dan kompeten, pekerjaan ini dapat dijadikan mata pencaharian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan tata rias pengantin dalam episode memakaikan busana dodot kampuh solo basahan ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua dan menginspirasi juga memotivasi Anda untuk mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat atau ingin memperdalam bidang tata rias pengantin ini dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga dapat menghubungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi.